Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Daud. Saya dari kelas biologi 4B. NIM saya 2008 10 60 20. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus belerang. Nah, di kelompok saya itu pembahasannya mengenai siklus belerang. Siklus belerang itu atau siklus sulfur merupakan suatu rangkaian perpindahan zat kimia yang mengandung unsur sulfur atau unsur belerang di permukaan bumi. Belerang dalam lingkungan atmosfer ada dalam bentuk gas SO2 dari aktivitas vulkanis dan pembakaran bahan bakar fosil. Tidak hanya itu, belerang juga didapati dalam gas H2S akibat proses pembusukan bahan organik yang terjadi di dalam tanah ataupun di dalam air. Nah, selain bermanfaat untuk kepentingan manusia, sulfur atau belerang juga mempunyai manfaat bagi tumbuhan dalam bentuk anion sulfat di dalam tanah. Di dalam tanah, belerang berperan sebagai sulfat, sulfida, dan belerang anorganik. Aktivitas vulkanis gunung berapi dan penggunaan bahan bakar fosil akan melepaskan sulfur atau belerang ke atmosfer dalam bentuk gas SO2. Gas SO2 di udara akan menjalani oksidasi sehingga membentuk gas sulfat SO4. Selain itu, dalam proses pembusukan bahan organik yang dikerjakan oleh mikroorganisme akan membebaskan belerang baik ke atmosfer maupun ke dalam tanah dalam bentuk H2S. Nah, mikroorganisme yang berperan untuk mengubah protein dalam bahan organik menjadi senyawa H2S ialah Aspergillus spp, Neurospora spp, Escherichia spp, dan Proteus spp. Sementara mikroorganisme pengurai yang berperan merombak karbohidrat dalam bahan organik menjadi H2S dan senyawa lainnya ialah Vibrio desulfuricans. Terus juga ada Aerobacter dan Desulfovibrio. Nah, gas H2S tersebut nantinya akan mengalami oksidasi di atmosfer sehingga membentuk gas sulfat SO4. Gas sulfat lalu akan kembali ke permukaan bumi diikuti dengan presipitasi atau kejadian hujan. Oleh sebab itu, apabila kandungan gas sulfat di udara sangat tinggi, maka presipitasi yang diciptakan akan sangat masam dan fenomena ini disebut sebagai hujan asam. Gas H2S dalam tanah lalu akan mengalami reduksi yang menghasilkan unsur tunggal sulfur. Lalu akan mengalami oksidasi oleh bakteri Thiobacillus denitrificans dan Thiobacillus thiocidans menghasilkan SO4. Sesudah itu, SO4 di dalam tanah akan tereduksi kembali menjadi H2S oleh bakteri Thiobacillus thioparus. Terima kasih. Cukup sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.